Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Kita tinggalkan sementara Lata Manjari yang digembleng oleh Senopati Nirwasita sekaligus gurunya untuk menjadi pengajar di markas keprajuritan Majapahit Kota Raja Lama. Sungainya bagaikan pita sutera biru, gunungnya laksana tusuk sanggul kemala, demikianlah pujian yang ditulis dalam dua baris atau sebait sajak yang sederhana, namun jelas menggambarkan keindahan alam dari lembah Sungai Tarum yang dilihat dari puncak Gunung Ceremai. Memang kebesaran alam dengan segala keindahannya terbentang luas di sekitar pedukuhan Batu dan Tugu, dan Sungai Tarum merupakan penunjang kuat untuk segala keindahan ini, kesuburan tanahnya, kemakmuran penduduknya. Terbentang keindahan alam yang tiada habis-habisnya, yang satu lebih menarik dan lebih indah daripada yang lain. Namun, seperti banyak ditulis para penyair dan dilukis oleh para pelukis, yang terindah di antara semuanya adalah pemandangan alam di Peduku Rangga Mandaka Gegerjati. Di daerah ini, Gunung Ceremai mencakar langit, seringkali puncaknya terselimut kabut tipis, nampak seperti wajah jelita seorang puteri mengintai dari balik tirai putih yang tipis. Indah bukan main. Dari jauh, gunung ini nampak seperti bentuk sekuntum bunga teratai yang menguncup, segar dan indah kebiruan. Di kaki gunung ini terdapat dusun-dusun yang tenang tenteram, dihuni para petani merangkap nelayan yang hidupnya tak pernah kekurangan karena tanah di situ subur dan Sungai Tarum mengandung banyak ikan. Dan di lereng gunung itu, terpencil sunyi namun penuh kedamaian, berdiri sebuah vihara atau kuil tua yang indah. Itulah kuil Buddha yang seolah menjadi lambang ketenteraman, mengamati kehidupan rakyat pedusunan yang berada di bawah. Dari kuil ini kita dapat menikmati tamasya alam yang berubah-ubah keindahannya dari pagi sampai senja. Bahkan di waktu malam, kalau bulan muncul bersih tidak terhalang awan, pemandangan di situ amat mempesonakan. Peduku Rangga Mandaka Gegerjati seolah menjadi pusat dari semua keindahan itu, bagaikan sekuntum bunga teratai biru, dikitari berlapis-lapis pegunungan yang hijau zamrud seperti setangkai bunga yang terledung dalam pelukan daun-daun bunga. Air Sungai Tarum itu sendiri amat jernih. Airnya jernih tembus pandang sampai ke dasarnya yang terbentuk dari batu-batu cadas. Di kanan kiri sungai nampak pegunungan, jurang dan palung-palung buatan alam. Ada dongeng penduduk setempat bahwa di sana pernah terjadi peristiwa hebat, yaitu ketika 9 naga berlomba menyeberangi sungai. Dongeng ini timbul karena adanya garis-garis timbul yang berliku di dasar sungai, sehingga nampak seolah ada 9 ekor naga berlomba melintasi sungai. Tak jauh di sebelah depan lagi nampak di kejauhan dua pegunungan yang berhadapan dan nampak seperti dua pasukan saling berhadapan dengan seragam putih dan merah. Itulah pegunungan putih dan pegunungan merah. Pemandangan pegunungan yang kehijauan bertahtakan tebing-tebing putih dan merah. Maju sedikit lagi di daerah terdapat pegunungan 5 puncak dan gunung lukisan. Keindahan di daerah ini menggerakkan hati banyak penyair untuk datang berkunjung dan menuliskan pujian hati mereka melalui sajak-sajak indah. Juga tiada habisnya para pelukis kenamaan mencoba untuk menggoreskan suara hati mereka mengutip semua keindahan itu. Terdapat dongeng rakyat pula di daerah itu bahwa demikian indahnya pemandangnya alam di situ sehingga seorang dewa pun tergerak hatinya, dan pada suatu hari, sang dewa itu duduk di atas sepetak rumput menikmati keindahan sambil minum arak dan bersajaklah sang dewa itu. Hal ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, sajak dari abad ke-12 sebelum Masehi. Senja menjelang tiba embun mulai mengelimuti rumput, penuhilah lagi cawan cakrawala sebelum malam menghapus semua keindahan ini.
Sepanjang malam kabut menutupi semua keindahan menakjubkan ini, namun itu pun takkan lama kabut akan mengering, malam akan berakhir. Hampir semua penyair di zaman itu, yaitu dalam kerajaan Sunda Galuh, pernah berkunjung dan mengagumi keindahan pemandangan alam di sepanjang Sungai Tarum, terutama di daerah Linggarjati ini. Penyair ini lebih suka menulis tentang perasaan dan kehidupan manusia melalui dirinya sendiri daripada sekedar memuji keindahan alam. Dengan cawan anggur di tangan dikelilingi bunga, aku minum sendiri tanpa seorang pun menemaniku. Kuangkat cawan anggurku kepada bulan, ku minta bulan mendatangkan bayanganku dan membuat kami menjadi bertiga. Namun, bulan tidak dapat minum dan bayanganku tertinggal. Hampa, betapapun mereka adalah kawan-kawanku menemaniku sepanjang zaman. Aku bernyanyi, bulan tersenyum padaku. Aku menari, bayanganku mendampingiku. Ku tahu, kami adalah sahabat-sahabat baik. Ketika aku mabok, kami saling kehilangan. Dapatkah kemauan baik bertahan? Ku tatap jalan panjang sungai dan bintang-bintang. Begitulah bunyi syair dari penyair bangsawan Sunda Galuh itu. Di kaki Gunung Ciremai yang termasuk daerah Linggarjati, terdapat beberapa buah dusun yang bertebaran di sekeliling kaki gunung itu. Di antaranya adalah Dusun Leban yang terletak di tepi Sungai Tarum. Dusun ini hanya berpenduduk sekitar 50 keluarga saja, agak jauh dari dusun lain, paling dekat 10 li dari dusun lain dan nampak tenang dan tenteram. Para penghuninya bekerja sebagai petani dan juga nelayan, dan di tepi sungai nampak banyak perahu dan rakit dari bambu tertambat. Mereka yang keadaannya agak mampu memiliki sebuah perahu yang lebih sederhana cukup dengan rakit yang mereka buat sendiri dari bambu. Pada umumnya, penghuni Dusun Leban merasa cukup. Memang sesungguhnya, kaya atau miskin tak dapat diukur dari isi saku atau harta milik. Betapapun besar dan banyak harta milik yang dipunyai seseorang, kalau dia masih merasa kurang atau belum cukup, sama saja artinya dengan seorang yang miskin dan dia tidak akan dapat menikmati apa yang telah dimilikinya. Sebaliknya, biarpun seseorang hidup sederhana, namun kalau dia sudah merasa cukup, sama saja halnya dengan seorang kaya raya dan dia dapat menikmati apa yang telah dimilikinya. Jadi letak ukurannya bukan di saku atau di gudang harta, melainkan di dalam hatinya. Seperti para penduduk Dusun Leban, karena mereka tinggal di dusun sederhana, maka kebutuhan hidup mereka pun tidak banyak, sekedar sandang, pangan dan papan yang sederhana cukuplah. Tidak terdapat banyak godaan terhadap mereka, seperti dalam kota di mana terdapat toko-toko yang menjual barang-barang mewah dan indah, rumah-rumah makan dengan masakan yang mahal, dan rumah-rumah indah, juga tontonan-tontonan yang kesemuanya itu membutuhkan uang banyak, sehingga tentu saja kehidupan di kota mendatangkan banyak keinginan dan kebutuhan. Berbahagialah manusia yang dapat menikmati apa yang ada, menikmati apa yang dimilikinya. Namun, selama kita masih dicengkeram nafsu, kita takkan pernah dapat menikmati apa yang kita miliki karena kita selalu menjangkau yang belum kita miliki, yang kita anggap akan lebih indah daripada apa yang telah kita miliki. Sifat nafsu adalah selalu mencari yang lebih dan hanya sejenak saja menikmati apa yang kita dapatkan lalu terganti kebosanan karena kita sudah mengejar yang kita anggap lebih menyenangkan lagi. Dan untuk dapat menjadi manusia berbahagia seperti itu, satu-satunya jalan keluar hanyalah dengan penyerahan kepada Tuhan Yang Maha Kasih. Kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita tidak akan mengeluh dan selalu akan bersyukur kepada Tuhan, dalam keadaan apapun kita berada. Kalau segala peristiwa kita sambut sebagai sesuatu yang telah dikehendaki Tuhan, kita tidak akan mengeluh lagi, karena kita yakin bahwa semua kehendak Tuhan pasti terjadi, dan apapun yang ditimpakan kepada kita pasti memiliki hikmah karena Tuhan mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kewajiban kita dalam hidup ini hanyalah mempergunakan atau memanfaatkan semua anggota tubuh ini termasuk hati, akal, pikiran kita untuk kesejahteraan hidup ini,
dari diri pribadi sampai lingkungan yang makin meluas, keluarga, masyarakat, bangsa, dan seluruh manusia. Semua usaha itu didasari penyerahan dan keyakinan bahwa semua hasil usaha kita, baik yang bagi kita menyenangkan maupun menyusahkan, terjadi atas kehendak dan bimbingan Tuhan. Karena itu, hanya puji syukurlah yang keluar dari hati dan mulut kita kepada Tuhan Maha Pengasih. Pagi itu amat cerah, sinar matahari pagi seolah menggugah semua yang terlelap di malam yang baru lewat, dan memberi kehidupan kepada setiap tumbuh-tumbuhan, besar maupun kecil, memberi kehidupan kepada semua makhluk, merupakan satu di antara berkah Tuhan yang berlimpahan kepada ciptaannya, alam beserta seluruh isinya. Permukaan sungai Tarum amat tenang dan jernihnya, kecuali apabila hujan turun yang membawa banyak tanah dan daun kering mengotori air sungai. Air itu selalu jernih dan pagi hari yang cerah itu, air sungai nampak jernih seperti kaca dan matahari pagi membuat garis-garis perak di permukaannya.